Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Edukasi Official di dalam program Guru Belajar pembahasan soal P3K, yang mana kali ini kita akan membahas 3 bidang yang memiliki bobot 40%, yaitu bidang manajerial, bidang sosiokultural, dan bidang wawancara. Soal ini merupakan soal tipe A, ya, persiapan menghadapi ujian tahap 1. Semoga sekali tes Bapak Ibu lolos menjadi P3K. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita memasuki pada soal yang pertama. Perhatikan, nomor 1. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. D. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. E. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Di sini perlu kita ketahui bahwa perusahaan kita itu yaitu menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen, ya, supaya konsumen tersebut yaitu suka dengan perusahaan kita, maka sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang Anda lakukan? Maka jawaban yang tepat di sini adalah B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Nomor 2. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan di daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham dengan teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program Nyuwacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. E. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Perlu kita ketahui di sini yaitu kata kuncinya adalah tidak punyanya fasilitas, ya, tidak punyanya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Namun perlu diketahui, walaupun masyarakat meyakini pembangunan teknologi informasi belum begitu penting, maka begitu pentingnya IT untuk perkembangan suatu daerah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah A, yaitu kita mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia, walaupun di daerah tersebut menganggap bahwa teknologi informasi belum begitu penting, ya. Oke, nomor 3.
Perhatikan nomor 3 di sini. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapat dua rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Perhatikan. A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. D. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah kita menjumpai rekan kerja kita sedang bermesraan di tempat umum gitu ya, di tempat mall. Apabila kita menjumpai seperti itu, apa yang kita lakukan? Untuk nomor 3, maka yang tepat adalah C. Menghampiri dan menegur mereka. Nomor 4, di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban, sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut. Maka tindakanmu, ingat kata kuncinya di sini adalah di tempat kita bekerja itu mengadakan latihan tentang teknologi, ya, bahwa teknologi itu merupakan sangat penting untuk menunjang karir kita, gitu ya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah E. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Oke, kita lanjut nomor 5. Perhatikan nomor 5. Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal, teman Anda, sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda, ingat, perhatikan di sini kita adalah seorang pelayan publik, maka artinya kita siap untuk mendapat teguran, ya, demi pelayanan yang lebih maksimal. Maka sikap kita adalah A. Diam saja karena tidak urusan Anda. B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. C. Menenangkan ibu itu. D. Balik memarahi ibu itu. E. Memenangkan atau menenangkan ibu itu lalu mengucapkan apa yang dilakukannya menyakiti teman Anda. Nomor 5, perhatikan, maka jawaban yang tepat adalah B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. Oke, nomor 6. Nomor 6, dalam suatu kerja tim, Anda ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman tim merasa Anda tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pekerjaan. Yang Anda lakukan adalah, perhatikan, di sini kita ditunjuk sebagai koordinator tim. Namun sekian lama kemudian bahwa Anda tidak mampu mengatur kerja tim dengan sesuai jadwal yang ditentukan. Apa yang Anda lakukan? A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Andi, maksudnya seperti itu. B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. E. Kerja tim sesuai dengan keputusan Andi. Perhatikan di sini ya,
artinya Anda tadi itu Andi gitu ya. Andi ditunjuk sebagai koordinator tim. Namun sekian lama ternyata Andi tidak mampu mengatur kerja tim sesuai jadwal. Apabila kita menjumpai hal seperti itu, apa yang kita lakukan? Maka jawabannya adalah D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai pada tepat waktu. Nomor 7. Anda adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang perusahaan Anda tetapkan, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi di lembaga. Ditambah lagi hal teknis yang seringkali dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan perusahaan Anda. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka perhatikan kata kunci di sini adalah kita seorang karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kata kunci seperti itu. Ya. Oke, A. Perlu dibuatkan sebuah call center yang siap 24 jam untuk menerima semua pengaduan. B. Email koresponden dibutuhkan agar operator bisa melayani seluruh email pertanyaan yang masuk. C. Menempatkan kotak saran di loket pelayanan yang mengakomodir semua keluhan masyarakat. D. Mendirikan loket customer service sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi secara langsung. E. Membangun sistem fax di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Oke, di sini kita tadi kata kuncinya tadi udah jelas, kita seorang karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan yang mana berkaitan dengan pelayanan masyarakat, ya. Nah, terus di sini kita memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan perusahaan tersebut. Maka jawaban yang tepat di sini adalah E. Membangun sistem fax di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan yang sering dinyatakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Oke ya, berikutnya kita lanjut untuk soal nomor 8. Perhatikan soal nomor 8 tersebut. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? Oke, perhatikan di sini. Di sini kita kata kuncinya yaitu memasuki usia pensiun, ya. Dan apabila kita sudah memasuki usia pensiun, kita memiliki rencana apa untuk selanjutnya? Itu kata kuncinya. A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategi untuk investasi masa tua. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah menikmati hari tua. Oke, kata kuncinya tadi rencana kita apabila kita sudah memasuki usia pensiun di sini. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 ini adalah C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan. Karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. Artinya kepedulian kita terhadap sesama untuk nomor 8. Oke, kita lanjut nomor 9. Atasan Anda membuat rekayasa laporan keuangan kantor. Maka sikap Anda, di sini kata kunci
atasan namun rekayasa membuat lapor keuangan, kata kunci seperti itu. A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal tersebut memang sudah tradisi orang Indonesia. Maka sudah jelas jawabannya adalah C. Mengingatkan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Oke, nomor 10. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu. Untuk membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kata kuncinya di sini diminta atasan untuk membantu ya. Namun membantu akhir pekan gitu untuk menyelesaikan beberapa tugas penting dari atasan Anda. Gitu. Namun tiba-tiba kendaraan yang Anda tumpangi rusak ya gitu. Maka A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan ke kantor agar segera dijemput di lokasi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Minimal kita lebih banyak berusaha terlebih dahulu untuk memanage waktu tersebut. Oke, nomor 11. Ketika salah seorang rekan kerja saya membicarakan salah satu teman yang bermasalah, maka sikap saya, kata kuncinya di sini adalah membicarakan salah satu teman yang bermasalah gitu ya. Oke. A. Mengajak teman-teman yang lain untuk diskusi suatu tindakan penyelesaian tertentu. B. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. C. Meminta teman yang lain untuk mengusulkan suatu tindakan penyelesaian. D. Menyetujui apa saja yang menjadi keputusan bersama. E. Membicarakan dengan teman terdekat saya apa yang bisa menjadi kemungkinan terbaik. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Mengajak teman-teman yang lain untuk diskusi suatu tindakan penyelesaian tertentu. Lanjut, nomor 12. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat orang yang sedang tertimpa musibah? Oke, kata kuncinya adalah orang yang tertimpa musibah. A. Tidak peduli. B. Bersyukur Anda tidak mengalaminya. C. Berharap semoga Anda tidak mengalaminya. D. Berempati dan berdoa untuk kebaikan korban. E. Merasa ingin menolong. Sudah jelas kata kuncinya di sini tadi adalah sedang tertimpa musibah, maka kita memiliki sikap berempati dan berdoa untuk kebaikan korban. Maka jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 13. Suasana di tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Oke, kata kuncinya di sini adalah tempat tinggal kita memanas karena perbedaan dukungan dan pandangan politik. Ya, apabila terjadi pada di daerah kita, maka kita harus secepatnya bertindak
A. Berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda. B. Mencari cara upaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. C. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. D. Menahan diri untuk tidak terlibat. E. Melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian. Maka dari kata kunci tadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Mencari solusi supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Lanjut nomor 14. Oke ya. Lanjut nomor 14. Agar semua penghuni baru di lingkungan Anda dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai penghuni lama adalah, di sini ada kata kuncinya yaitu ada penghuni baru, sedang kita sebagai penghuni lama. A. Menawarkan diri kepada ketua RT untuk membimbing para penghuni baru. B. Mencoba mencairkan suasana dengan penghuni baru. C. Memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru. D. Menyelenggarakan acara santai dapat mempertemukan penghuni lama dengan penghuni baru. E. Cuek saja karena saya banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Maka dari kata kunci tadi sudah jelas jawaban yang paling tepat adalah C. Kita sebagai penghuni lama alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru. Lanjut nomor 15. Saya baru saja dipindahkan ke bagian lain, maka sikap saya, kata kunci adalah dipindahkan. A. Berusaha mengenal teman yang kira-kira terlihat menyenangkan. B. Memahami prosedur, aturan, dan cara kerja yang ada di tempat tersebut. C. Meminta untuk pindah kembali. D. Mengundurkan diri dari pekerjaan. E. Berdiam diri sampai ada yang menjelaskan. Dari kata kunci tadi sudah jelas ya, jika suatu saat kita dipindahkan, maka kita harus memiliki sikap yaitu B. Memahami prosedur, aturan, dan cara kerja yang ada di tempat tersebut. Ya, nomor 16. Saya mendapat tugas dari kantor untuk mengikuti diklat di luar kota sendirian. Sikap saya adalah, kita kata kuncinya dapat tugas dari kantor untuk mengikuti diklat namun sendiri. A. Menerima tugas tersebut sebagai tanggung jawab walaupun seorang diri. B. Menolak dengan alasan berada jauh di luar kota. C. Meminta teman agar di perjalanan mendapat teman berbincang. D. Menerima dengan berat hati. E. Menerima karena pesangonnya sangat besar. Ya, di sini kata kuncinya sudah jelas, maka jawabannya adalah A. Menerima tugas tersebut sebagai tanggung jawab walaupun seorang diri. Nomor 17. Perhatikan. Ada kabar beredar akan ada penambahan gaji sebesar 20% bagi semua karyawan mulai bulan depan. Sikap Anda, perhatikan di sini kata kuncinya yaitu penambahan gaji. A. Menceritakan kegembiraan tersebut kepada sebuah orang. B. Mentraktir teman agar memperoleh informasi lebih banyak. C. Bersikap santai, dan jika hal tersebut benar terjadi, saya akan lebih banyak menabung. D. Berencana membeli barang baru sebanyak mungkin. E. Gaji pertama akan saya gunakan untuk makan-makan bersama. Dari kata kunci sudah jelas, karena di sini baru kabar beredarnya penambahan gaji ya. Maka jawaban tepat adalah C. Bersikap santai, dan jika hal tersebut benar terjadi, saya akan lebih banyak menabung. Nomor 18. 18, perhatikan. Anda mendapatkan tempat kerja baru, tetapi ruangan tempat bekerja Anda sangat sempit. Kata kuncinya adalah tempat kerja baru namun ruangan sangat sempit. A. Meminta kepada atasan untuk membuat ruangan baru. B. Membatalkan pekerjaan di tempat tersebut.
C. Bekerja dengan terpaksa. E. Berharap akan pindah kantor dalam waktu dekat. E. Menerima keadaan kantor dengan lapang dada dan bekerja dengan sebaik mungkin. Maka jawaban yang tepat adalah E, yaitu menerima keadaan kantor dengan lapang dada dan bekerja dengan sebaik mungkin. Lanjut, nomor 19. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan, di sini ada namanya perbedaan suku. A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Dari kata kunci tadi sudah, di sini adalah perbedaan suku, ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. Lanjut, nomor 20. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan diminta pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah, ingat di sini, ya, karena banyaknya pertikaian, karena perbedaan pandangan, sedangkan perbuatan ini bukan merupakan mencerminkan nilai yang terkandung, ya, di sini ada nilai tidak mencerminkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. A. Memberikan contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. B. Siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. C. Melatih siswa untuk rajin beribadah. D. Melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. E. Menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Dari kata kunci tadi sudah jelas, yaitu pertikaian di suatu daerah karena perbedaan pandangan, ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut, nomor 21. Anda merupakan seorang guru baru yang bertugas membantu bendahara sekolah dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu bendahara yang akan melaksanakan pembuatan LPJ dana BOS. Namun Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut dalam membuat laporan pembelanjaan fiktif. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Di sini kata kuncinya adalah kita, yaitu mendapat tugas baru untuk membantu bendahara BOS untuk membuat LPJ. Namun dalam pembuatan LPJ, bendahara tersebut membuat laporan pembelajaran secara fiktif, ya. Apa yang kita lakukan? A. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif. B. Menegur bendahara tersebut. C. Membiarkannya saja karena bukan urusan saya. Di sini kita diberi tugas baru untuk membantu bendahara membuat LPJ dana BOS. Namun bendahara tersebut dalam pembuatan LPJ yaitu membuat laporan pembelanjaan fiktif. Apabila kita menjumpai hal seperti itu, apa yang kita lakukan? Maka jawaban yang tepat adalah B. Menegur bendahara tersebut. Mengapa B bukan A? Ya, karena di sini kita mendapat tugas tambahan baru untuk membantu bendahara. Apabila kita sudah bisa menegur, tak perlu kita laporkan kepada yang lebih atas. 22. Oke, nomor 22. Pandangan Anda terkait keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah, di sini ada pandangan kita tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kata kuncinya seperti itu. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, kata kuncinya. A. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik.
B. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerjasama dengan membuat kontrak kesepakatan. Maka dari kata kunci tersebut sudah jelas jawabannya adalah B. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Nomor 23. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil mengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar, lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik. Kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Oke, perhatikan. Di sini masyarakat membuang sampah sembarangan. Kata-kata seperti itu ya. Namun ada petugas mengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga sekitar Anda tidak sabar, lalu sampah tersebut, kata kuncinya sampah diwadahi oleh beberapa warga, namun di sini dibuang ke sungai. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. C. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Karena ini sifatnya umum ya, milik bersama. Maka kita tidak bisa memutuskan sendiri. Berikutnya nomor 24. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah, ingat di sini, yaitu kerjaan kita mendapat kritikan tajam dari kepala sekolah. Maka kita yaitu mendekati reaksi yang paling tepat adalah A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. C. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nomor 25. Oke, nomor 25, perhatikan. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membuang rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan tersebut. Kita perhatikan kata kuncinya, kita menjumpai beberapa siswa merokok di kamar mandi. Ya. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, yaitu guru BK, sebaiknya saya diam saja. Maka langkah kita sebagai guru, alangkah baiknya jawaban tepat adalah B. Bersama seluruh komponen sekolah. Jadi kita tidak bisa hanya bekerja sendiri gitu intinya ya. Oke, nomor 26. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Kata kuncinya di sini adalah kita sebagai ketua rapat. Namun tiba-tiba ada salah seorang yaitu rapat sedang menerima telepon.
A. Menegurnya supaya keluar dari rapat. B. Membiarkannya menerima telepon. C. Membiarkannya, artinya cuek gitu. Di sini kita sebagai ketua rapat harus memiliki satu wibawa, yang kedua juga harus peduli, ya, kepedulian kita terhadap anggota. Mengapa? Jawaban yang tepat di sini adalah B. Membiarkannya menerima telepon. Mengapa kita biarkannya untuk menerima telepon? Karena kita tidak tahu, ya, mana tahu anggota kita ini menerima telepon lebih penting dari kerjaan tersebut, atau ada keluarga yang lagi membutuhkan, ya, yang sifatnya mendesak. Maka alangkah baiknya kita membiarkannya menerima telepon. Maka jawabannya B. Nomor 27. Oke, nomor 27, perhatikan. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, kata kunci di sini adalah, yaitu kita sebagai guru tadi memberikan tugas kelompok, namun seringkali salah satu anggota itu memaksa, ya, untuk menyelesaikan tugas sendiri. Maka apabila kita menjumpai hal seperti ini, A. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi. B. Memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. C. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. Maka jawaban tepat adalah A. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Oke, nomor 28. 5 adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti 5 adalah, kata kuncinya di sini memiliki prestasi akademik yang rendah, namun dia memiliki kelebihan, yaitu di bidang seni tari. A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Membimbing 5 untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. C. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Maka jawaban yang tepat adalah di sini B. Membimbing 5 untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. 29. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, kata kuncinya di sini kita dianggap sebagai guru kompeten untuk menggantikan guru lain dalam peringatan HUT RI. A. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Maka sudah jelas jawabannya adalah B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Nomor 30. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat
pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Kata kuncinya di sini seperti ini. Kata kuncinya adalah daya tampung 120. Namun pendaftar 120 ini ada dua yang memiliki skor sama. Yang satu keponakan kepala sekolah, tetapi pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan yang bukan. A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarannya lebih dulu calon siswa lain. C. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Ya, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena ini suatu instansi atau suatu organisasi, maka kita tidak bisa memutuskan sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan lolos di tahap 1. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.